Lu kalau nanti sekolah ini nggak, udah ada itu nggak? Kalau gua kayak gua misalkan sekolah anak gua untuk SD kayaknya ke sekolah Islam gitu. Nanti SMA, SMP-nya mungkin negeri, SMA-nya internasional. Udah mulai ada gitu-gitunya tuh yang mempeta-petakan gitu supaya semua society dapat gitu. Iya. Kalau lu ada ininya nggak? Gua udah ngomongin ini lagi sama Cantik. Oh iya. Kita berpikir untuk Huh. tidak menyokolahkan anak kita. Gitu. Maksudnya gimana? Ini masih obrolan permukaan ya, Iya, belum terlalu iya. deep sebenarnya. Jadi Iya. bisa berubah kapan aja. Huh. Gua ngerasa kayak kita lesin aja yang banyak anak kita. Kayak dia maunya apa, dia nyamannya di mana, kita lesin aja gitu. Sisanya kita homeschoolingin aja. Ini waktu gua pertama kali masuk industri film, saya syuting filmnya dengan beliau ini, teman-teman netizen, para penonton setia bertahan di industri. Itu ada film Crazy Love, bahkan editor gua aja ya, dia bilang gitu, tamunya siapa bang hari Minggu bang? Ada Adipati gitu. Wis, aktor Crazy Love gitu. Kurang ajar emang, kurang ajar. Tapi emang gua waktu pertama kali masuk industri film, gua mainnya sama lu tuh, langsung. Itu pertama kali mau film? Pertama kali, karena kan gue awalnya stand up dulu kan. Oh iya benar. Iya, nah gue stand up dulu, terus gue juara 3, abis itu baru dapat film tuh dari Maxima Pictures tuh kita kan. Iya. Nah itu film pertama gue. Jadi gue pas dapat syuting itu, pas gue ditawarin sama si Mbak Butet. Iya Mbak Butet. Kemal, nanti syuting film ya, udah selesai Kompas, udah. Sama siapa mbak syuting filmnya? Sama Adipati. Gue langsung dalam hati gue, wes, gue syuting sama pemain perahu kertas. Aji gue bilang gue main sama pemain perahu kertas, gue bilang gitu. Dan di situ gue nanya pemeran ceweknya siapa. Pemeran ceweknya ada namanya Tasyana Safira gitu. Nah itu sebenarnya Tasyana waktu itu belum terkenal banget tuh Dot. Itu film pertama dia juga. Iya makanya. Itu film pertamanya. Babe itu almarhum? Iya. Di situ juga? Nggak ada. Di situ Adam Zidni yang main. Oh iya Adam. Dev. Nggak jadi gua Adam terus si siapa sih yang gendut lupa gue namanya juga, kasian banget, maaf ya kalau kita lupa. Si yang gemuk tuh yang lupa gue juga lupa gue. Udah lama banget, maklumin aja. Iya udah lama banget ya, maklum. Tapi abis itu Tasyana malu kan. Yeah. Jadi gue bilang itu film pertama gue setelah stand up komedi, dan itu film pertama Tasyana juga. Iya benar. Udah abis itu Tasyana langsung melejit kemana-mana itu abis dari situ. Gila ya, itu Pak Guntur tuh, ingat tuh gue tuh. Itu 10 tahun yang lalu kali, 12 tahun yang 11-12 ya, tahun yang lalu kali. Kan lu abis perahu kertas soalnya. Iya benar. Abis perahu kertas. Nah udah tuh abis dari situ gua sama Adipati lumayan cukup dekat tuh, karena kita main bola bareng ya. Benar. Kita syuting hard series. Iya. ketemu mulu. Dengan segala macam bentuk konflik-konflik yang ada di lokasi gitu ya. Jadi gue sama Adipati itu kalau misalkan kita lagi syuting hard series nih teman-teman, kita tuh kayak si anjing ini Pak, ada aja gosip hari-hari tuh. Selalu ada gosip hari-hari kita ya. Kayak abis itu kalau abis itu kita main bola bareng di Jakarta 69. Cuma kan abis itu udah temenan dari Jakarta 69, ada teman-teman baru lagi kita di situ kan. Sampai akhirnya sekarang Adipati udah married dan gue juga udah married. Jadi kita sama-sama udah punya anak, Dot. Bayangin kita dari masih bujang, Dot. Masih bandel lagi, masih bandel banget itu. Zaman itu tuh masih jahiliyah gitu. Sampai sekarang udah punya anak. Tapi kalau lu pribadi jadi bapak rasanya gimana, Dot? Gimana ya, gue itu jadi bapak tuh merubah karakter gue sih sebenarnya sih. Mesti kayak dulu kan gue kayak sangat sangat cuek gitu, nggak peduli gue mau kemana aja sendiri, ngapa-ngapain sendiri segala macem. Terus setelah married akhirnya gue tetap ada sifat sendirinya itu tuh sebenarnya, kayak egoisan gue tetap ada gitu. Tapi pas punya anak, pas jadi bapak ternyata kayak anak gue manggil dikit-dikit ayah gitu kan. Terus kayak ini gue harus udah mulai bisa ngebagi hidup gue nih gitu. Mesti kayak gue masih ngerasa egois waktu gue married nih pertama kali, tapi pas punya anak gue udah nggak bisa kayak gitu. Akhirnya gue harus bisa ngebagi gue ke istri gue dan ke anak gue akhirnya gitu sih. Dan ini kayaknya masalah semua juga ya, maksudnya tempat jadi masalah gue juga, karena kan kita sebelum nikah nih bisa dibilang sempat berganti-ganti pacar lah. Iya. Kita bener-bener kayak, Adipati udah ganti lagi. Habis itu pas minggu depan, sampai tato-tatonya saya tahu. Jadi udah semua bilang Adipati anjing beda lagi, Dot, bilang gitu kan. Kita tuh makanya pas sama Wahyu Ceplo, ada teman kita di Jakarta 69, pas lu married tuh kita tuh kayak ngerasa anjing Adipati aja udah nikah, kita masih gini Plo gitu.
Kayaknya kita harus bener hidupnya. Ininya di gue, limitnya di gue. Kalau gue udah berhenti, yang lain juga harus ikut berhenti. Enggak. Tapi ya emang gak ada yang tahu ya. Maksudnya gue tiba-tiba merit aja loh. Gue pacaran gue cuma 6 bulan. Iya. Habis itu tiba-tiba merit. Udah. Maksudnya kayak dan ngerubah yang tadinya masih main, masih keluar malam segala macam. Tiba-tiba gue udah gak pernah keluar malam sama sekali gue sekarang. Iya, makanya jadi gimana lu cara berdamai akhirnya? Nih gue sudah sama satu cewek ini dong dan gue udah seumur hidup sama dia. Gimana berdamainya itu, Dot? Itu nggak ada yang bisa jawab sih. Gue kayak nggak bisa jawab sih. Maksudnya kayak selama gue bisa ngeliat ada potensi di pasangan gue gitu, potensi untuk bisa jadi lebih baik gitu ya. Ya buat gue berarti itu ada titik gitu, ada titik yang emang bisa ngerubah gue atau ngerubah hidup gue gitu jatuhnya. Jadi gue ngerasa ya udah Cantik punya potensi waktu itu gitu. Mungkin belum sempurna, belum jadi kayak dia bukan wife material nih, bukan istri yang banget nih gitu ibaratnya. Tapi gue ngelihat dia punya potensi di situ gitu. Dan akhirnya gue ngerasa kayak dan gue udah capek kali ya udah main-main mulu segala macem. Terus akhirnya kayak udahlah kayak udah saatnya gue stop aja nih dan mulai serius gitu di hidup gue gitu sih akhirnya. Iya dan waktu itu pas lu terakhir curhat sama gue, Mal gue punya pacar baru nih, dia suaranya bagus, gue inget banget. lu cerita tuh Dot, bilang suaranya bagus, kayaknya gue mau bikinin YouTube-nya dia biar dia nyanyi gitu-gitu. Pokoknya lu curhat soal dia suka nyanyi kan. Dan itu sebenarnya lu ketemu di lokasi syuting waktu itu lu cerita. Dia memang perannya nggak begitu banyak, cuma lu nyantol sama dia. Nah yang lu bikin pertama kali jatuh cinta sama Cantik apa berarti? Sebenarnya waktu di lokasi gue tuh jarang ngobrol. Maksudnya kayak gue ngobrolnya sama lawan main gue, sama si siapa itu di Mawar di situ. Oh Mawar. Itu kan waktu itu gue TTM 2 kalau nggak salah. Iya. Oke. Gue ngobrol sama Mawar, ngabisin waktunya sama Mawar. Maksudnya kayak kita build up sama chemistry-nya di situ gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba out of nowhere kayak gua lagi di pinggir sendiri, tiba-tiba ada dia, terus kita lihat-lihatan kayak gitu doang maksudnya. Maksudnya kita nggak ada koneksi yang tiba-tiba ngobrol, tapi gua notice ada dia gitu. Oke. Tapi pas akhirnya reparty ngobrol segala macem, ternyata mulai asik nih anaknya nih gitu. Terus sampai akhirnya titik di momen itu dia juga masih apa ya? Masih ada pasangan sih. Gitu. Oke. Jadinya gue juga kayak udah segini aja gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ya udah kita ketemu lagi, terus kita pacaran. Ketemu laginya tuh janjian. Ketemunya lagi tuh nggak sengaja. Gue lupa inget sih. Oke. Gue pokoknya ingetnya pertama kali kita keluar bareng itu pas reparty. Oke. Pas reparty film itu tuh. Terus habis itu nextnya itu ketemu lagi. Terus habis itu kita udah tiba-tiba deket pacaran. Maksudnya nggak ada titik yang sampai kayak wah she's the one, ini nggak ada sih sebenarnya. Makanya semua itu serba ajaib. Pacarannya cuma 6 bulan, tiba-tiba gue lamar. Terus habis itu merit cuma dalam jangka waktu 3 bulan gitu dari lamaran. Terus cepet banget semuanya cepet banget. Semua kejadiannya langsung cepat gitu ya. Sampai gue dikira ngehamilin Si dia Cantik. gitu, karena kan secepat itu kan prosesnya kan, sampai semua orang tuh kayak kok udah merit, wah nih MBA nih, wah merit, sampai kayak gitu orang-orang di luar sana gitu. Oh iya, soalnya memang cukup kaget berita itu. Karena kan kayaknya lu jomblo juga belum lama itu Dot sebenarnya posisinya kan. Iya, yang 4 bulan 5 bulan kalau nggak Iya salah. ada. Pokoknya gue kalau misalkan kalau obrolan off air nih, wah udah gawat deh. Pokoknya kita mah gue seluk beluknya gue udah tahu dah Adipati dah gimana dah. Sampai yang dulu aja yang berantem sama mantan lu yang dulu aja kan lu cerita kan. Si ini mal, aduh sulit banget ini, gue udah gak nyaman sama hati gue. Gue ngomong ke Adipati, Dot itu, aduh, wah ini orang gokil Dot, kenapa lu gini? Enggak, gue gak nyaman gue. Iya. Dot gue. Ya Kemal lumayan tahu semuanya sih sebenarnya. Lumayan Dot. Prosesnya lumayan panjang tuh. Waktu misalnya gue dekat sama Kemal, proses banyak hal tuh terjadi waktu gue dekat sama Kemal gitu. Gue tuh tahu semua sampai yang wah pokoknya gue tahu dah. Makanya pas main bola bareng sama Adipati itu udah kayak Dot lu lagi gue udah kayak udah hatam banget. Soalnya memang kita si Hard Series juga panjang kan. Kita di lokasi lumayan panjang. Abis itu syuting Crazy Love Hard Series. Setelah Hard Series gue banyak syuting walaupun kita jarang ketemu. Cuma kita olahraga bareng terus. Iya. Tiap minggu olahraga. Iya, maksudnya berarti kadang-kadang bawa cewek. Nah itu makanya pas ada Cantik ini, wah ini kayaknya gue sih nganggapnya, wah ini kok bukan dari kalangan selebritis. Gue nangkapnya tadinya awalnya gitu. Cuma lu cerita, malah dia bagus suaranya. Dia penyanyi sih emang. Iya, kayaknya bikinin akun YouTube oke nih. Lu cuma ngobrol itu tuh. Abis itu nggak lama lu merit. Dan ternyata lu pernikahannya cukup romantis dan cukup langgeng gitu Dot. Nggak ada kayak adem-adem aja.
Tapi sejauh ini memang lu udah menempatkan diri jadi kepala rumah tangga aja udah ya? Iyalah, maksudnya kayak gue menikmati kondisi gue sekarang sih. Maksudnya gue adem, nggak keluar, nggak, maksudnya nggak banyak hal yang gue pengen coba gitu sebenarnya di luar. Maksudnya kayak karena gue ngerasa udah cukup gitu sebenarnya kan. Jadi kerjaan gue cuma di rumah, main sama anak, ketemu istri mulu tiap hari gitu. Kalau nggak syuting keluar kota gitu atau syuting di Jakarta gitu. Cuman emang itu doang udah, sama main bola paling. Sama main bola. Iya, jadi emang rutinitas gue tuh kalau dianggap sangat monoton sebenarnya sekarang. Gitu, sama main game paling di rumah gitu kan. Dan ternyata gue menikmati dan gue ngerasa kayak emang ternyata gue emang kayak gini kali orangnya ya. Gitu loh. Lu Karena nikah udah berapa lama nih total? 4 tahun ya. 4 tahun berarti. Iya. Nah, lu kalau bosen sama pasangan lu ada ritual sendiri nggak? Healingnya gimana? Main game. Gue bisa main game 24 jam gitu di depan komputer gue. Sampai dia kadang yang udah kali main game mulu ya, udah kali kayak gitu-gitu kan. Oh, udah sampai ke taraf situ ya, main game tuh udah healingnya lo ya. Iya. Gue nggak keluar sama sekali. Liburan pun tidak. Liburan ya mungkin setahun 2 kali gitu kali. Mesti nggak sesering itu gitu. Nggak kayak yang kalau kita ke Bali sekarang udah nggak gitu. Oh iya. Ya jadi memang untungnya tuh lu masih ada syuting, masih ada game, jadi ada pelarian nih. Iya benar. Iya. Gue kalau misalkan, gue juga kemarin tuh sempat mikir kalau gue misalkan dalam kondisi kita kan pasti namanya manusia ada bosan juga sama pasangan. Iya, gue harus ngapain? Nah healingnya gue nge-podcast ini. Iya kan bini gue kalau pas syuting ini bini gue lagi ikut nih. Tapi kan kadang-kadang dia nggak ikut. Nah gue ketemu orang baru, misalkan ketemu tamu gue siapa, Bang Joko Anwar. Itu tuh nge-refresh lagi. Jadi gue mungkin yang tadinya butek dalam pengertian, oh ini ngeliat muka ini terus setiap hari. Abis itu ada orang baru lagi, ada tamu gue entah cowok atau cewek, jadi refreshing lagi gitu-gitu. Iya benar sih. Kalau gue kan ada Discord ya, jadi gue bisa ngobrol sama teman-teman gue di Discord gitu. Oh lu suka main Discord tuh? Iya. Oh jadi apa serunya main Discord tuh? Nggak karena ngobrol gitu dong ya? Jadi ya lu main game sama teman-teman yang udah lu kenal aja gitu sebenarnya. Terus lu masuk ke satu Discord yang isinya siapa juga kadang-kadang lu nggak tahu gitu ya. Tapi ya main bareng di situ kita. Jadi emang cuman buat jadi voice comment aja, sama kadang-kadang ya paling lu bisa nontonin orang main di situ lagi main misalkan Valorant gitu. Ya lu nonton aja kalau lu nggak main gitu. Oh ngobrol aja bisa, karena mereka bersuara terus ya. Iya mereka main terus gitu. Iya dan sampai sekarang pun bisa dibilang lu cukup aktif di depan komputer lu itu, karena kan beberapa kali aja gue lihat Instastory lu anjing depan komputer. Depan komputer gue kalau kayak gitu mulu dimarahin sama bini gue sumpah. Ngamuk dia. Tapi kan gue gak kemana-mana. Ya kan, gue di rumah aja. Gue nonton Netflix gitu-gitu aja dia ngamuk. Maksudnya coba kalau gue suka dibilang gini, kamu coba main sama anak kamu, ntar lagi dia gede itu. Iya. Dia anak kalau deket sama bapaknya, kalau gede jadi orang baik apa ada gitu-gitunya. Gue dikasih artikel. Gue juga sih sebenarnya. Semua istri ya berarti ya. Iya. Ngasih artikel. Gue pengen bikinin lagu sama bini gue. Bini gue bikinin gue lagu karena gue main game mulu. Oh gitu. Iya, sampai segitunya. Dia sebelnya sih. Cuma dia segitu senengnya juga karena gue di rumah. Jadi dia dilema, ya kan? Iya. Dia mendingan gue di rumah, tapi gue main game mulu, gitu. Gimana tuh? Tapi bini lu sibuknya apa? Dia bikin musik. Dia podcast juga kadang-kadang ya? Ya sama ini aja, KOL aja gitu sih. Tapi fokusnya musik. Fokusnya ya karena dia berapa kali gue lihat lagi live yang itu ya, yang dibikin satu ruangan itu. Iya itu. Oke juga sih emang sih. Dan si Canti ini memang karena lu bilang dari dulu penyanyi, cuma belum kesampaiannya jadi penyanyi profesional gitu ya. Nah yang lu bikin lu mau nikah sama Canti ini apa awalnya? Triggernya apa? Apa ya? Nyaman aja sih sebenarnya. Maksudnya gue nggak ada titik kayak wah dia begini banget, dia begitu banget gitu sampai gue pengen nikahin gitu. Sebenarnya enggak sih. Lebih ke arah kayak gue ngobrol sama dia nyaman, terus gue ngeliat potensi tuh kayak gue ngeliatnya kayak dia tuh bisa jadi nanti istrinya tuh istri yang baik, yang pengertian, ngedengerin kayak gitu-gitu loh. Terus juga kayaknya kalau sama anak tuh dia suka banget anak kecil gitu. Jadi kayak maksudnya kayak tipikal yang emang apa ya, ngemong juga ada gitu loh. Tipikal sayangnya tuh besar gitu sebenarnya. Tapi bawel banget gitu. Dia tuh bawel banget. Dia lumayan apa ya? Talkative gitu kayak kalau gue pulang gue cuman diem doang, terus dia ngomong-ngomong terus gue diem doang, dia tuh bisa marah-marah gitu. Oh sama kayak bini gue berarti. Sampai gue bilang gini kayak, ya kamu tahu nggak ada apa namanya kayak kayak penelitian gitu. Kalau laki-laki itu kata yang keluar dari mulut itu cuma sedikit dibanding sama perempuan. Jadi kalau dia keluar rumah, dia misalkan kayak gue nih gitu, gue kerja syuting, capek udah ngomong panjang lebar, skrip udah keluar kemana-mana dari mulut gue gitu kan. Terus gue pulang gue udah capek gitu.
Nah, kalau perempuan itu kata-kata yang keluar itu lebih banyak daripada laki-laki. Kata gitu. Nah, kalau dia di rumah doang terus dia nggak ada teman buat aja ngobrol, dia makin nyerocos gitu. Marah tuh dia tuh. Dia marah, dia nggak marah sih. Cuman nih kata dia, tapi kan bikin gitu. Cuman gue tahu karena dia sayang sama gue, jadi kayak ya udahlah gitu. Ya soalnya bini gue juga suka marah. Terus gue sempat ngomong juga, aduh aku tuh di luar tuh ngobrol loh kerjanya. Di rumah masa ngobrol lagi sih? Bisa diam dulu nggak? Ya tapi ya gitu lah, maksudnya konflik-konflik begitu pasti ada. Iyalah. Cuma memang tadi lu bilang Cantik ini udah ada spek wifi materials dalam tanda kutip kan? Potensi. Awalnya gitu, awalnya potensi. Nah berarti mantan-mantan lu kemarin nggak punya dong, Dot? Belum sih. Belum, lu menganggapnya belum? Iya, waktu mantan-mantan gua kemarin ya. Belum sih. Atau karena lu terlalu sebentar masih pacaran ya nggak ngaruh juga ya? Gue pacaran kan rata-rata 1,5 tahun lah. Maksudnya yang seriusnya tuh 1,5 tahun yang main kemarin. Cuman mesti kelihatan lah ya. Maksudnya kayak lu ketemu sama orang, lu ngobrol sama orang, terus kayak tipikal orangnya tuh seperti apa, karakternya seperti apa gitu kan kelihatan ya. Yeah. Maksudnya dari cara dia ngomong, cara dia ngemong sesuatu atau dia melihat sesuatu, point of view dia seperti apa segala macam kan kelihatan ya. Ya udah bisa dinilai lah ya. Iya. Dan mungkin karena ada ini nggak, faktor ini nggak, dulu mantan-mantan lu bisa dibilang superstar lo gitu, dan ini Cantik ini nggak superstar lo gitu, makanya dia ngelihat lo, oh ini seorang adipati, ada gitunya nggak, merasa gitu nggak lo? Jadi lu diperlakukan istimewa gitu? Nggak juga? Nggak juga sih, maksudnya Cantik lumayan cuek sih, lumayan cuek. Maksudnya pertama kali ketemu cuek segala macam, makanya kita nggak ngobrol di lokasi gitu kan. Maksudnya lumayan nggak menganggap gue siapa gitu sebenarnya. Iya. Jadi emang mungkin dia juga awkward kali ya, mungkin tensin juga kali, malu juga gitu kali ya. Mungkin kayak apa ya? Dia tidak memperlihatkan dalamnya gitu waktu ketemu pertama kali. Gue lebih suka yang kayak gitu juga. Maksudnya tidak diumbar-umbar, tidak kayak nggak so asik gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak ya itu Cantik sih. Cuman pas ternyata ngobrol, ternyata emang dia family person banget. Gitu, yang emang gimana ya, keluarga banget gitu, hangat banget gitu. Jadi emang satu keluarganya pun seperti itu gitu. Jadi emang dari awal udah begitu bentuknya. Dan lu nyaman dengan itu? Karena mungkin emang gue nggak punya hal itu. Gitu. Lu berarti orang tua gimana, Dat? Kan gue dari kecil aja nyokap bokap gue udah divorce, ya kan. Terus nyokap gue udah pindah ke negara lain. Terus gue tinggal sama bokap gue dari kecil gitu. Jadi emang gue lumayan apa ya? Family issues lah ibaratnya gitu. Iya. Family issues, bukan daddy issues atau mommy issues ya, tapi family issues gitu. Jadi emang lumayan sendiri hidup gue. Kemana gue kecabut dari rumah udah dari SMP. Terus ngekos dari SMA tuh udah mulai ngekos gitu. Awalnya tinggal sama rumah nenek gue, cabut ke rumah, misalkan waktu itu gue punya pacar, tinggal bareng sama pacar gue zaman dulu gitu kan. Maksudnya kayak udah nomaden. Iya kan? Oh, udah dari dulu udah begitu ya. Iya, jadi emang gue kekurangan apa ya, kekeluargaannya tuh kurang gitu sebenarnya. Ya nilai keluarga, kehangatan keluarga kurang. Itu benar. Dan sama bokap lu sebenarnya hubungan baik-baik aja. Ya, atau sering berantem ya sering juga? Berantem sih, maksudnya emang karena emang apa ya, gue udah punya, karena gue terlalu sering sendirian, jadi pas gue diatur gue nggak bisa gitu kan. Karena gue udah melihat banyak sisi yang menurut gue itu lebih benar dari apa yang bokap gue lihat gitu. Contohnya apa? Kayak misalkan bokap gue lumayan old school melihat sesuatu gitu. Dia kan pemain musik ya, dia gitaris gitu. Cara dia melihat musik aja sama apa yang gue lihat zaman sekarang tuh beda, maksudnya old school gitu. Terus dia ngasih tau gue kayak udah gini aja cara yang paling benar menurut dia gitu. Tapi apa yang gue lihat sekarang udah nggak gitu, kan udah ada perubahan, udah ada ini, udah ada itu gitu. Sampai sekarang tuh masih begitu? Bokap gue udah meninggal. Wah, kapan? Ya, bokap gue juga sih, jadi gue yatim. Bokap gue meninggalnya 1 minggu setelah gue married. Hah? Wah, tapi sempat datang ke married lo? Nggak, sakit. Nggak bisa. Tapi lamaran dia datang. Lamaran dia datang. Jadi pas dia mau merit, pas gue mau merit, dia udah ada tiket, udah segala macem, bajunya udah ada segala macem. Ternyata makin drop. Jadi kayaknya udah nggak usah. Tapi video callan. Setelah 1 minggu setelah merit baru meninggal beliau gitu. Iya. Gila ya tuh kalau misalkan kita ala-ala spiritual yang wah ini ada apa nih. Bayangin lu tadinya sama bokap lu sebatang kara gitu. Lu nggak punya adik kan? Enggak, gue paling kecil. Iya kan? Iya. Kakak lu? Kakak gue di Amerika udah married. Ikut nyokap lu ya?
Enggak, nyokap gue di Mesir. Di Jerman sekarang malah. Nyokap lu di Jerman. Lu cuma punya satu kakak. Gue punya satu kakak kandung, satu kakak tiri. Kakak tiri gue nikah sama itu kan, sama Magi. Oke, ya. Di Bali sekarang. Di Bali sekarang. Satunya di Amerika. Itu di Amerika. Tapi jarang ketemu juga sama lo. Ya udah gak pernah ketemu sekarang mah itu. Nah, kan udah gak pernah ketemu. Meritan gak datang juga dia. Oh. Yang datang cuman Kanina, kakak tiri gue. Iya, berarti memang bener-bener sama bokap aja sebenarnya di sini kan? Iya. Nah, lu bayangin nih, bokap yang lu bareng-bareng cuma sama bokap lu doang, tiba-tiba ada Canti nikah sama Canti, tugas bokap lu selesai diganti sama Canti, gila. Terus tiba-tiba dia udah merinding gua. Selesai gitu. Iya, maksudnya udah selesai aja dan lu akhirnya sekarang. Tapi bokap gue udah married juga ya. Maksudnya kayak dia udah punya keluarga lagi gitu sebenarnya. Jadi waktu gue sebelum gue married jauh tuh emang dia udah nikah. Oke. Dan tapi, itu ya udah jadi emang gue tuh jarang ketemu sama bokap gue juga karena emang gue kan sendiri gitu. Ketemu cuman kayak ada acara-acara khusus kayak gue lebaran gue pulang kayak gitu-gitu doang. Jadi sebenarnya. Dan lu akur nggak sama yang istri barunya nih apa? Nyokap tiri lu lah dan tanda kutip banget ya. Akur aja ya. Sering ketemu. Sekarang udah gak pernah ketemu sih. Berarti emang pas bokap lu ada aja. Itu. Nah, dan lu SMA di Jakarta berarti kan? Gua SMA lu di mana? Homeschooling. Kuliah enggak? Kuliah enggak. Nah, awal pertama mau syuting mau casting siapa yang mau? Lu apa siapa? Kakak tiri gue tuh Kanina itu. Dia udah duluan, udah syuting duluan dia. Oke, terus kata Kak Adina, Dot lu ini aja casting gitu. Enggak, jadi gini, gue tuh waktu kan gue tinggal di Pondok Cabe dulu ya. Waktu gue tinggal di Pondok Cabe gue tuh waktu sekolah gue sering banget cabut sekolah karena ke warnet. Gitu. Bolos ke warnet sampai diseret-seret sama bapak gue gitu kayak bakar warnetnya nih kalau masih gini terus kayak gitu-gitu lah. Pokoknya zaman itu lah. Iya. Terus kakak gue kayak ngelihat itu kayak ini adek gue nih kayak masa depannya suram banget gitu kan. Terus akhirnya kata dia, udah sini lu mendingan daripada lu main warnet mulu, mendingan lu ikut gue sini. Gue kenalin sama manajemen, habis itu lu casting gitu. Kata dia gitu. Akhirnya udah gue dikenalin, terus gue 2 bulan casting. Udah ikut. Akhirnya gue malah syuting. Tapi pas gue syuting, gue malah berhenti sekolah SMA. Setahun. Oke. Gue waktu itu kelas 1 SMA gue sekolah. Iya, gue sekolah kelas 1 SMA. Abis itu gue mulai syuting. Abis itu gue malah nggak bisa lanjutin sekolah. Oh berarti ijazah masih SMP sampai sekarang? Oh enggak, akhirnya kan gue homeschooling. Oh iya benar. Ya, gue kira kan ijazah masih SMP. Hampir. Karena gue pikir udah nggak penting kali ini ya gitu. Katanya banyak orang yang ngomong jangan kamu harus SMA gitu. Oke, terus abis itu udah nggak kuliah, casting tuh. Apa dapat pertama iklan? Pertama banget gue FTV. Oh FTV. Iya. Langsung dianjing-anjingin sama sutradara. Oh itu awal tuh ya. FTV-nya sama siapa aja, lu inget gak main sama siapa? Rifki Balwell. Oke, terus lu berarti pemeran supporting. Gue supporting. Gue cuman di sampingnya dia doang lah intinya gitu. Oke, anjing karirnya lebih melejit lu habis itu daripada Rifki Balwell ya. Habis itu Rifkinya di situ-situ lu Rifki kan sinetron sampai sekarang masih bagus lah. Masih lah, Rifki kan anggota juga sama teman-teman kita juga. Nah, terus habis itu udah tuh lu main sama dia di anjing-anjingin sutradara tuh. Iya, habis itu besokannya gue langsung enggak pernah dikasih adegan yang ada dialognya. Karena gue ternyata enggak bisa dialog. Karena kan gue enggak punya basic ya. Gue langsung casting langsung dapat dikasih aja udah gitu. Iya. Terus habis itu next FTV-nya gue FTV lagi dikasih. Gue adegannya cuman foto-foto doang di pinggiran. Habis itu gue hilang, habis itu foto lagi. Habis itu hilang gitu. Nggak ada dialog sama sekali satu FTV itu satu syutingan nggak ada dialog sama sekali. Nah mulai dapat dialog banyak di mana? Di FTV ketiga. Lu peran utama atau masih sporting? Masih sporting. Gue sporting terus sampai 6 FTV kalau nggak salah. Peran utama yang ketiga ini siapa? Lupa. Nah ini dapat dialog nih banyak nih. Belajar lu di situ. Iya, sama beneran dapat dialognya itu pas di syutingan Kepompong sinetron. Zaman dulu sama Derby. Ada. Mika Tambayong, Dinda Kirana. Terus udah banyak dialog tuh, udah mulai tuh. Udah, habis itu film. Ya, film pertama apa tuh? 18+. Anjing itu Starvision ya? Starvision. 18+ tuh si Ardina Rasti, siapa? Bukan ya? Siapa 18+ tuh? Sama Zilguin. Oh iya, ya, itu banyak peran lu tuh. Film pertama gue Putih Abu-Abu dan Sepatu Cats. Wah, nggak tahu tuh gue tuh. Itu film pertama lo. Film pertama gue second lead gitu jadi anak band ceritanya. Oh shit, siapa? Sesuai dengan bokap lu kan musisi. Walaupun ya udah akhirnya film kedua 18+ sama Samuel Zilguin sama GG.
GG Alisa. GG Alisa di Putih Abu-Abu Sepatu Cats bareng sama gue pertama kali. Oke, itu umur berapa dulu berarti 21. Gak nyampe, gue masih 17 tahun kali itu ya. Anjir. 18 tahun kali ya. Segituan. Oh gitu. Dan lu tuh baru meleteknya pas perahu kertas tuh ya? Bener-bener yang setenar-tenarnya tuh. Iya, itu perahu kertas pertama kali. Umur berapa itu, Dot? Itu umur 21. 21. Ya 20 apa 21 gitu. Oh, jadi udah ngelewatin Putih Abu-Abu ini, udah ngelewatin si 18 plus. Iya. Belajar actingnya di mana? Yang akhirnya bisa bikin lu main bagus di perahu kertas itu? Gue nggak pernah dapet kesempatan untuk belajar acting sekolah gitu, nggak pernah sih. Oke. Gue belajarnya dari ini aja, dari reading. Itu kan ya itu reading pertama kali gue justru malah di perahu kertas. Oh enggak, Malaikat Tanpa Sayap sama Bang Rako. Oh iya itu dulu. Oh iya udah ketemu Bang Rako sih udah. Iya, itu pertama kali. Habis itu ketemu Mas Anung mah udah tinggal dipoles aja ibaratnya. Mas Anung datang ke premier gue gitu, terus nonton gue, akhirnya dia ngajak gue untuk casting buat perahu kertas gitu. Peran utama lagi. Iya. Dan itu akhirnya udah main perahu kertas tuh. Nah, di situ lu baru booming tuh habis tuh ya, udah. Iya, di situ titik pertama gue tuh. Titik pertama akhirnya jadi tenar gitu. Iya, benar. Nah, lu pas akhirnya jadi terkenal di perahu kertas itu Dut, merasa kayak seneng jadi terkenal atau sekarang lu justru nyesel? Anjing nyesel gue dulu jadi terkenal gitu. Buat kalau buat kerjaan gue jadi seneng sih ya. Kalau buat kerjaan gitu ya. Maksudnya kan itu penting lah ya sebenarnya. Dan di zaman itu kan sosial media masih kurang banget gitu. Ya kan momen itu tuh. Bisa terkenal aja bagus gitu. Iya. Jadi gue lewat jalur manual gitu. Iya, bukan jalur followers. Iya, itu gitu. kan maksudnya. Iya. Jadi emang lumayan kerja kerasnya berasa di situ. Nah, tapi namanya juga manusia ya. Di titik itu juga akhirnya ngerubah gue. Gue sadar di titik itu tuh gue mulai dangak gitu sebenarnya. Oke. Karena gue ngerasa karena itu kan hal yang baru buat gue ya. Tiba-tiba dapat popularitas, tiba-tiba gue terkenal, terus banyak semua orang tuh yang nengok ke gue gitu. Yang tadinya gue sendirian, gue merasa tidak dilihat sama siapapun gitu, sampai akhirnya semua orang nengok ke gue gitu. Gue dapat attention itu gitu. Ya udah, akhirnya gue ngerasa mulai dongak, tapi kayaknya nggak sedongak itu. Jadi kayak nggak sesombong itu gitu kayaknya. Jadi kayaknya masih bisa turun lagi gitu. Nggak yang kayak gue nih, nggak kayak gitu loh. Iya. Ya kan? Masih bisa down to earth, masih bisa lah Iya. gitu. Iya, dan memang ibaratnya kalau terkenal banyak kan orang yang tadinya mungkin dalam tanda kutip introvert atau sendiri hidupnya. Terus dia pengen terkenal sehingga banyak orang yang akhirnya notice sama dia. Tapi ternyata banyak juga yang bilang ternyata terkenal gue tetap sendirian gitu. Lu ngerasa gitu juga nggak? Maksudnya tetap sendiri gue nih gitu. Bener sih. Karena fake semua nih orang-orang kayaknya sih. nih. Akhirnya gitu sih emang. Gue juga merasakan itu sih. Kayak emang ternyata, tapi emang gue udah diwanti-wanti ya sama manajer gue dulu. Kayak lu udah mulai terkenal nih. Jadi lu harus mulai hati-hati sama siapa lu ngobrol, sama siapa yang nawarin lu bisnis, sama siapa yang nawarin lu kerjaan, sama siapa yang deket sama lu udah mulai harus hati-hati nih, gitu katanya. Karena semuanya akhirnya pakai topeng gitu, bener. Lu nggak akan pernah tahu yang mana yang beneran tulus sama lu, yang mana beneran emang pengen sayang sama lu gitu, sama emang pengen manfaatin lu doang gitu. Lu nggak akan pernah tahu tuh gitu. Oke. Lu sahabat sekarang punya berapa, Dut? Sahabat gue nggak pernah berubah sampai sekarang, tetap Mocil. Itu aja masih. Rangga ya. Rangga karena Mocil. satu rumah sama gue sekarang. Tetap masih? Dari dulu sampai sekarang tetap satu rumah. Si Rangga Mocil udah nikah belum sih? Udah. Dia tinggal satu rumah juga? Tinggal satu rumah juga. Udah, yang Mocil udah punya anak, Rangga belum punya anak tapi udah nikah. Tapi satu rumah tuh maksudnya gimana? Jadi Bintaro satu klaster gitu. Satu rumah, bener-bener satu rumah atau tetanggaan? Jadi gini, dulu kan gue ngontrak rumah di Antasari. Enggak. Kita mulai dari sini, dari Taman Mini. Dulu gue sahabatan sama Hardi, Mocil, terus ada Family dulu namanya. Nah, sampai akhirnya kita udah mulai kepecah. Gue ngekos di rumahnya Hardi zaman dulu tuh. Dia punya kos-kosan di belakang rumahnya. Gue sekamar sama Mocil sama Rangga. Di zaman dia masih belum punya pacar, kita masih bandel bareng lah zaman itu gitu kan. Sampai akhirnya dia punya pacar, terus akhirnya gue memutuskan untuk ngontrak rumah. Gue ngajak Mocil lagi, gitu. Gue ngajak Mocil, gue ngajak Rangga. Terus sampai akhirnya Mocil nikah, dia masih di situ sampai dia punya anak, dia balik dulu ke rumah mertuanya. Karena gue ada anjing, mesti kayak inilah kita mau ngejaga situasi buat anaknya supaya tetap bersih segala macam kayak gitu-gitu lah. Terus sampai akhirnya
gue akhirnya punya rezeki gue bikin rumah, gue nyediain kamar buat Mocil sama Rangga. Oh gitu dong. Gitu. Anjir udah di planting gitu ya kayak Iya. aduh harus ada kamar untuk Mocil sama Rangga gitu ya. Dan sebelum gue married pun sama Cantik, gue bilang mereka akan tetap tinggal di sini. Gitu. Dan Cantik aman-aman aja. Ya awalnya dia kan bingung kayak ini kan baru buat dia kan gitu kan. Tapi setelah dia ngejalanin ternyata dia seneng karena ada temen. Karena kalau gue lagi syuting luar kota ada temen gitu. Oh bener-bener satu rumah ya? Iya di lantai 1 itu ruang keluarga, ruang main, makan segala macam, nonton TV. Lantai 2 kamarnya Mocil sama Rangga. Lantai 3 ya kamar gue sama anak gue. Oh gitu, gue baru tahu nih, Oh gitu Dot. Dan mereka pun tidak risih dengan itu ya istri-istri mereka gitu? Enggak. Itu yang ajaib buat gue. Dan akhirnya mereka bisa ini susah sih menurut gue karena apa ya bisa menyatukan 3 keluarga di satu atap itu lumayan challenging buat banyak orang gitu kan. Ternyata buat kita ya mungkin ada dramanya tapi kita tidak ngikut ke drama orang itu. Misalkan yang ini lagi berantem kita nggak ikutan ke situ. Gitu. Oh, kalau misalnya ada konflik dan itu biasa kedengeran ya dari kamar atas misalkan lagi berantem Rangga gitu berasa tuh ya. Yang pintar adalah kita nggak pernah denger. Oh anjing bisa gitu ya. Itu. Terus kalau marahan gitu gimana? Reaksi kalian deh, misalkan ada salah satu yang berantem gitu. Cuman bantu nenangin atau biarin dia selesain masalah sendiri? Biar mereka selesai masalah sendiri. Kita nggak bisa ikutan. Oh bisa begitu ya? Dan pintar lagi kalau mereka ada yang lagi berantem, mereka nggak ngasih lihat itu di depan kita. Oh gitu. Iya. Jadi beneran mereka bisa acting di depan kita semua. Oke. Kalau mereka lagi berantem gitu. Jadi kelihatannya bebe aja. Jadi beneran mereka bisa ngejaga itu semua gitu. Ya, kalau antar istri-istri pernah saling jealous nggak atau konflik? Nggak pernah. Tapi pernah. ngobrol kan? Ngobrol semua. Ngobrol. Nah kalau lu pernah berantem nggak antara Mocil atau Rangga? Pernah nggak? Sesekali berantem gitu? Selek gitu? Nggak pernah? Oh Rangga pernah dulu ngilangin kunci mobil gue terus gue mau syuting gitu. Sepele lah. Oke. Nggak ada yang gimana-gimana. Oh jadi sebenarnya belum sejauh ini berarti berteman anjing Mocil berarti dari mana tuh? Dari tahun berapa lu sama Mocil tuh? Dari Crazy Love udah Mocil? 2010. Anjing udah 14 tahun. Iya. Dan gak ada konflik yang signifikan yang bikin Nggak lo ada. anjir gua aja gak bisa Dot. Paling gue berteman tuh kalau deket-deket banget musuhan ujung-ujungnya. Iya tapi lu bisa ya. Ya karena emang kita ngejaga itu sih. Intinya kita udah melihat ini bukan kayak temenan lagi tapi udah kayak keluarga gitu kan. Anaknya Mocil kayak anak gue gitu ibaratnya. Anak gua udah kayak anaknya Mocil dipanggilnya ini Bapak Tiri gitu udah kayak gitu loh. Oh udah ada gitu-gitunya. Wah ini bisa jadi ide menarik juga kayaknya buat orang. Bisa juga Adipati. Dan lu narik uang sewa gak ke Mocil? Karena kan dia tinggal di rumah lu. Enggak? Dia bantu biaya hal lain di rumah itu. Kayak bulanan makanan gitu misalkan. Kayak gitu-gitu. Oh ada gitunya. Ada gitunya. Oh iya. Terus biaya terus nambah-nambahin buat mbak di rumah gitu misalkan. ART gitu. di rumah. Yeah. ART ada 1, 2. ART ada 2. Ada 2. Oh dia bersihin semua kamar tapi ya. Satu jagain yang satu jagain rumah sama ngurusin anjing gue. Yang satu lagi beresin rumah. Oke, anjing lu dari dulu masih sama berarti? Enggak, ini udah anjing yang kedua. Yang sebelumnya Pace udah meninggal. Udah meninggal tuh ya? Mati, ya. Ya sekarang apa Dot? Apa rasnya apa rasanya? Malamut. Oh lu dulu bukannya Alaskar Malamut juga ya? Dulu enggak, Labrador hitam. Oh iya Labrador terus sekarang Malamut. Sekarang Malamut. Karena kenapa lu ganti tuh? Lumayan tuh signifikan dari Labrador ke Malamut. Enggak, jadi yang Labrador ini sampai 9 tahun nih masih ada sama gue. Terus habis itu datanglah si Malamut ini kan. Oke. Jadi gue punya 2 anjing waktu itu. Terus ya udah yang Labrador udah mulai ketuaan kayak terus dia meninggal. Mati, mesti kayak udah tua aja. Dan Malamut nih sekarang. Sekarang Malamut sisa Malamut dong. Dan Mocil istrinya Rangga istri tidak ada masalah dengan anjing udah aman tuh ya. Gak ada semua. Oh jadi bagi-baginya gitu ya ternyata yang satu bayar ini. Iya. Dan pernah nggak? Tapi lu setiap hari pasti ada ketemu atau pernah nggak ketemu sama sekali satu hari? Pernah berapa bulan kita nggak ketemu gitu ibaratnya. Kalau gua syuting di luar kota sebulan nggak ketemu. Kalau syuting. Kalau misalkan di rumah nih. Kalau di rumah nggak ketemu bisa. Gua nggak turun sama sekali karena gua main game misalkan gitu. Oh tahu-tahu udah tidur dia, baru lu turun ke bawah makan. Kita emang kita sedekat itu tapi kita secuek itu gitu. Jadi gimana tuh gimana? Ya udah, gua nggak, misalnya kayak karena kita udah terlalu dekat, udah kayak keluarga, jadi kita nggak pernah nyariin kayak, kita ngobrol dulu yuk, kita ngobrol-ngobrol, udah nggak kayak gitu, ngerti nggak sih kayak, kalau ketemu juga, mau kemana? Udah gitu doang, nggak, kita nggak perlu basa-basi, gitu poinnya. Jadi kayak kita ketemu karena emang ketemu, kalau kita nggak ketemu ya karena kita nggak ketemu, udah gitu doang. Iya, jadi kalau memang nggak ada yang mau diobrolin ya nggak usah, di kamar aja. Iya. Oh bisa begitu. Dan memang itu cukup ngebantu lu juga ya karena lu tadinya kesepian itu jadi. Itu dia, benar. Oh. Karena gue menganggap, misalnya
akhirnya gue punya keluarga gitu kan. Iya. Ya udah, gue sama Mocil udah sedekat itu, sama Rangga sedekat itu, sama istri-istri udah sedekat itu juga gitu. Iya. Terus istri gue juga menerima kondisinya, jadinya emang kayak udah disatuin aja gitu sama semestanya, sama Allahnya gitu. Anak lu cewek cowok? Cewek. Cewek ya? Oh dapatnya cewek, bapaknya bandel sih. Biasanya gitu kan, anak gue cewek juga. Pasti gitu bercandanya, bapaknya bandel nih. Iya. Oh anak lu cewek ya? Dan nilai yang apa yang lu tanamkan ke anak lu tapi berbeda dari ajaran bokap lu apa Dot? Kayak misalkan apa? Lu biarin anak lu apa sih kalau dulu sama bokap lu dilarang apa aja sih? Pacaran boleh? Boleh pacaran. Boleh pacaran boleh? Iya tapi nggak boleh. Ya lu tau lah. Ya oke. Ya. Pacaran boleh, terus asal nggak yang aneh-aneh. Terus abis itu yang dulu dilarang apa? Nggak ada. Narkoba nggak boleh. Oh itu pasti semua narkoba. Alkohol dilarang nggak sama orang tua? Alkohol boleh. Boleh. Asal bertanggung jawab gitu ya? Iya, cuman 3. Kalau gua harus tanggung jawab sama apa yang gua jalanin. Nggak boleh alkohol. Nggak boleh itu yang cewek itu. Iya begitu nggak boleh. Nah si anak lu itu kan cewek ya, maksudnya berarti kalau nanti lu ada nanti kalau misalkan suatu hari dia udah dewasa, lu udah punya itu nggak sih planning yang kayak dia boleh lu apa kan karena kan kalau gue sama bini gue sebenarnya udah banyak ngobrol gitu kan. Kamu nanti kalau si anak gue namanya Nami kan, soalnya udah di One Piece. Iya. Nah, kalau Nami punya pacar, kamu kenalan sama cowoknya terus kamu bolehin dia pergi berdua atau nggak boleh? Udah masuk obrolan itu. Karena kan kita juga maksudnya masa mudanya dari pacaran juga kan. Nah terus gue bilang kayaknya gue kalau nanti Nami udah gede, gue akan bolehin apa aja, tapi gue jelasin aja. Maksudnya yang kayak ya kamu jalan sama cowok, konsekuensinya kalau nanti kamu begini kamu bisa apa gitu. Kalau nanti ternyata kejadian apapun sama kamu, ya kamu tanggung jawab sendiri apapun itu. Ayah udah nggak ikut apa-apa ya karena ayah udah ngasih tahu aja. Jadi gue udah ngasih barrier itu. Nah kalau lu nanti ada metode sendiri nggak buat anak lu gitu Dot? Gue sama sih sebenarnya mirip-mirip sama lu lah. Kayak anak gue mau ngapain aja tuh terserah anak gue. Karena menurut gue potensi yang keluar itu kalau emang dia dilarang biasanya gitu. Iya benar. Itu kan. Iya. Potensi terjadi kalau emang dia penasaran untuk nyoba. Iya. Gitu. Tapi kalau dia mau nyoba terus kita ngebolehin dengan kisi-kisi atau bekal gitu buat dia, mungkin dia akan lebih mikir gitu kan. Mungkin itu sih. Kalau gue ngeliatnya kayak ya lu mau ngapain aja terserah lu. Bener sih apa yang lu bilang tadi, tanggung jawab, tapi tanggung jawab diri lu sendiri. Consequences apa yang lu lakukan ada gitu sebenarnya. Jadi kayak kalau lu tiba-tiba salah langkah, itu pembelajaran lu dan lu harus jalanin itu gitu. Gue pengen ngomong kayak gitu sebenarnya. Cuman kan dia belum ngerti ya. Belum ngerti. Cuma kan kita orang tua udah harus siap tuh, apalagi anak cewek kan. Itu sih obrolan gue sama bini gue gitu. Kalau emang tiba-tiba ada anak laki-laki datang ke rumah terus ngajakin jalan gitu, kayak apa yang akan kita lakukan ya? Itu kan pertanyaannya kan. Iya. Kalau gue mungkin ya gue harus tahu siapa orangnya dulu sih. Iya. Sebenarnya kayak gue nggak mikirin bibit bobotnya itu ya. Gue mikirin kayak lu siapa nih? Lu tipikal orang yang seperti apa? Karakter lu seperti apa gitu. Jadi kalau diajak ngomongnya bisa terus kayak ya kita bisa bedain lah yang mana emang bandel, yang mana yang enggak kan kita. Karena udah expert. Iya. Yang mana cuman cari muka doang gitu. Ternyata kita tahu lah gitu. Jadi ya kita inilah. Cuman menurut gua kalau emang dia dapat posisi cowoknya bandel banget atau emang parahnya gitu. Ya mungkin ya udah gue pengen tahu apa yang si anak gue ini rasakan sebenarnya. Iya. Feelingnya tuh seperti apa sih? Gue pengen lebih mengenal perasaan anak gue sih sebenarnya. Iya, kadang-kadang tuh kayak kita berdua nih dikasih kapok dulu baru belajar, Dot. Iya, bener. Soalnya kan kita nggak punya patokan kan. Iya. Dan anak kita kalau based on papa dulu ayah pernah ngelakuin ini, kamu jangan. Ya nggak bisa dong. Bisa kan dia belum ngerasain. Iya benar juga sih. Dan kalau Bang Tora waktu gue interview di podcast ini dia bilang anak gue dia 5 lagi. Iya, cewek semua. Terus dia bilang dia minum dan itu gue yang ngajarin sama Mike. Dia bilang gitu. Dan tapi gue samping gue minumnya. Jadi kalau mau, dan dia selalu pesan gini, kamu kalau ke bar, ke klub, kalau mau minum, ada cowok nawarin minum 1 tequila terus.
Iya, Jangan nanti ditawarin whisky sama cowok, itu berarti ada niat buruk. Pokoknya Iya. intinya gitu. Kamu satu tequila aja gitu. Jangan dicampur-campur gitu. Nanti kobamnya parah, nanti kamu dibungkus gitu-gitu diajarin Iya, gitu. iya. Dan kalau adek gua kan udah punya anak, tapi dia nikah duluan dan anaknya jauh lebih besar. Nah, anaknya itu udah di taraf jadi mungkin kalau dulu kita gini Dot. Bisa bener nih. Apa? Ya boleh. Nah, jadi misalkan contohnya kita dulu waktu kecil itu ada fase memuaskan hasrat seksual. Setiap anak itu ada sebenarnya. Kalau bayi itu suka masukin ke mulut, kalau kata orang-orang itu berarti fase seksualnya dia lah. Dia suka oral kan, masukin tangan ke mulut, apa dijilat-jilat sama dia. Nah terus nanti kalau agak gedean sedikit, biasanya kalau anak cewek suka menggesek-gesek vagina gitu. Nah Iya. biasanya kalau orang tua zaman dulu katanya itu dilarang. Sehingga Iya, dilarang iya. mereka mengeksplor sendiri. Nah kalau kita mungkin jatuhnya coli lah. Iya, Karena iya. kita dilarang kan. Nggak Iya. boleh nyentuh-nyentuh itu. Nggak boleh begitu-begitu. Akhirnya kita coli sendiri. Nah si adek gue tuh udah sampai di fase itu. Jadi anaknya itu cewek suka gesek-gesek gitu. Entah apa guling digesek-gesek sama dia. Dikasih tahu aja. Kamu apa gitu. Pokoknya kamu kalau digesek-gesek gitu nanti itunya lecet. Kamu mau nanti sakit berdarah. Jadi Ya, dikasih diedukasi tahu, ya? diedukasi. Besok dia begitu lagi dikasih tahu, nanti berdarah nih, sakit nih gini-gini. Dikasih tahu lagi sampai akhirnya berkurang. Nah, kita berdua belum di fase itu, Dot. Iya nih. Jadi bingung kalau gesek-gesek gitu tuh kayak ngomongnya gimana ya? Cewek lagi. Cewek. Dia juga cewek? Cewek juga. Jadi rata-rata adek gue juga cewek juga anaknya. Dia udah sampai di fase itu. Temen gue yang satu lagi malah di fase yang udah anaknya itu udah mulai nanya film porno, udah mulai nanya bokep aja. Nah itu maksudnya kita belum ada yang ilmu-ilmu ini, Dot. Makanya bingung kan ngajarinnya. Iya. Pak itu film bokep itu apa sih? Kan bingung kayak apa ya? Film bokep lu ada metode sendiri, belum siap juga kan lu? Belum siap. Belum siap lu pasti. Belum. Tapi itu biasanya dapat jawabannya sendiri nanti ya. Maksudnya kayak Iya. di fase itu terjadi mungkin kayak kita akan Biarin spontan itu akan keluar gitu. Iya gak sih? Iya mungkin kita ya. harus tetap baca sih, harus tetap cari tahu informasi seperti apa buat ngejawabnya. Cuman kan apa ya? Menurut gua setiap anak tuh beda gitu. Cara caranya, nanggepin apa yang kita kasih ke dia tuh beda gitu kan. Iya. Anak gua ntar tiba-tiba nanyanya beda gitu, apa yang kita baca beda kan jadi nggak nyambung ya. Maksudnya kayak Iya. jadi kita harus tahu cara untuk mendekatkan apa yang kita sampaikan ke anak kita itu seperti apa. Maksudnya kayak itu spontan menurut gua nanti. Tapi kita tetap harus punya bekal buat itu sebenarnya. Iya. Anak lu umur berapa sekarang? Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Udah lu kasih iPad? Belum. Nggak boleh. Oh udah lu nggak bolehin ya? Nggak boleh. Jadi gimana kalau dia tantrum lu ngapain? Gue diemin tantrum. Biarin nangis aja? Gue biarin nangis. Kayak dia suka banget nih. Dia nggak minta iPad. Dia nggak minta iPad tapi gini, dia boleh nonton. Tapi nontonnya itu cuma di TV. Oke. Di rumah. Oke. Jadi dia tahu kalau mau nonton harus ke TV. Tapi kalau makan nggak boleh nonton. Dan kalau lagi tengah-tengah main dia nggak boleh nonton. Gitu. Oh. Jadi ada jam khusus nontonnya. Lu kasih gitu? Iya. Tapi dia nggak boleh minta iPad, nggak boleh minta handphone. Nggak bakal gua kasih juga. Tapi sama sekali berarti belum pernah dia megang handphone, iPad belum sama sekali. Oh pernah sekali waktu itu gue lagi di luar negeri, udah nggak ada pilihan lain. Oke. Ya udah gue kasih gitu kan. Cuman ya udah habis itu dia nggak pernah minta lagi sih. Sampai sekarang. Lah berarti gimana tuh cara ngedidiknya lu gimana? Jadi awalnya gimana? Lu ajarin terus nonton TV gitu? Iya jadi emang dia tahu kalau nonton TV itu nonton apa? Dia tahu kalau gue nyetel TV, megang remote gitu. Dia udah saatnya nonton TV gitu. Jadi tapi kalau dia makan, mejanya gue balikin ke arah belakang TV. Jadi dia beneran fokus makan, ngadepnya ke tembok. Pas dia noleh-noleh lu giniin terus. Dia nggak noleh karena TV kan gue matiin. Gitu. Dan kalau dia tantrum biarin dia nangis berarti ya? Iya, dan sekarang tuh anak gue lagi di fase kalau dia nggak dapetin apa yang dia mau, misalkan dia mau main atau dia mau loncat ke sini, terus gue nggak bolehin gitu kan, terus dia marah gitu kan, tantrum tuh, ya udah gue diemin aja, gue diemin kayak dia sampai nangis ngeliatin gue kayak minta gendong segala macem gitu, gue gendong, tapi abis itu dia kayak memanipulasi gue untuk membawa gue ke tempat itu gitu ibaratnya. Terus gue nggak mau, gue diem doang. Terus dia nangis lagi, gue taruh lagi. Udah, jadi gue ngikutin apa yang dia mau, tapi gue nggak mencapai ketujuan dia itu gitu. Itu berlangsung berapa lama tuh udah akhir sampai dia mengerti gitu? Ya sampai sekarang juga masih proses untuk dia mengerti ya sebenarnya, karena kan ada hal baru yang dia sampai sekarang aja belum ngerasain gitu ibaratnya kayak.
kayak dia sering banget nih kalau di mobil gue suka turunin dia dari car seat, terus dia suka banget pengen ke depan gitu kan. Oke. Itu kalau gue tarik badannya, gue bawa badannya keluar, dia nangis parah gitu, kayak kejer, kayak histeris parah gitu, karena dia pengen nyetir, dia selalu gini-gini nih, pengen nyetir gitu, terus nggak boleh, udah terus gue biarin dia duduk berdiri di situ, terus gue jagain sama kaki gue, terus dia kayak gitu. Oh, biarin aja tuh ya. Biasanya lu biarin berapa menit tuh, Dot? Ada waktu-waktu 5 menit, ada. 10 menit. Sampai berhenti total aja. Bahkan kadang-kadang nggak berhenti, tetap nangis sampai kita sampai tujuan gitu ibaratnya. Oh, dan lu sama sekali itu ya, nggak terganggu dengan tangisan itu ya? Terganggu lah, cuman maksud gue ya ini kan proses supaya dia ini juga ya. Gue harus ngalah. Gue nggak boleh emosional lah buat ini kayak gitu. Nah, soalnya kalau bini gue nih orangnya ini, Dot, nggak bisa lihat anak gue nangis kelamaan. Iya, takutnya kalau sekarang sih ya kita karena masih bayi juga, hitungan masih 5 bulan ya, masih oke lah kita gendong-gendong ya. Cuma gue takutnya itu tidak ada kerjasama ketika kayak lu itu misalkan udah nangis lama. Untungnya Cantik juga mengiyakan, iya biarin aja deh gitu ya. Oh, wah gue harus siap dengan itu tuh berarti, yang tangisan sampai lama banget gitu. Karena menurut gue baca nonton segala macam katanya bayi nangis itu adalah emosi yang dia keluarin gitu kan. Kita harus menghargai itu maksud gue. Nah, tapi jangan sampai kita juga ke drive sama emosi itu. Jangan sampai juga kita malah dimanipulasi sama emosi itu. Takutnya dia akan terus begitu kalau dia pengen sesuatu. Dan kalau nggak dibolehin dia akan nangis lagi, kalau nggak dibolehin dia akan nangis lagi gitu kan sebenarnya. Jadi menurut gue jangan sampai dia pakai cara itu supaya mempan untuk kita gitu. Jadi gue menahan itu sih. Gue nggak mau di drive sama anak gue. Anak gue harus ngikutin apa yang gue iniin gitu sebenarnya. Lu percaya lah gitu. Ini baik buat lo, biarin aja dia nangis gitu ya. Oh. Kadang-kadang tapi anak gue ngambek sama gue. Kalau misalkan gue peluk dia nggak mau gitu. Ada fase-fase kayak gitunya. Terus nenanginnya gimana kalau lagi ngambek dia? Nggak ada kan, gue ajak main aja. Gue pelan-pelan kayak, iya mau kemana? Ayo, ini ada ini loh, kayak gitu-gitu aja. Gue alihkan ininya. Iya. Gue soalnya. Balik lagi, gue nggak pernah tahu ini bener atau salah. Iya, itu nggak ada metodenya ya. Ini nggak ada metodenya. Ada gentle parenting, ada tough parenting kayak zaman dulu kita segala macem. Gue nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang baik yang mana, yang nggak baik yang mana. Gue nggak tahu tuh. Cuman ini secara ini aja, secara naluri ini keluar dengan sendirinya gitu. Ngerti gak sih? Kalau gue udah mulai bikin ini sama bini gue. Nanti yang jadi good cop siapa, yang jadi bad cop siapa. Udah mulai kayak gitu. Jadi misalkan bini gue yang baik-baikin, gue yang acting jahatnya gue. Nah lu nggak ada ngatur siasat good cop, bad cop? Gue yang jadi bad cop sih. Berarti good copnya Cantik ya? Iya. Oh, sudah mulai ada main role, udah ada lah ya. Iya, ada. Iya, soalnya jujur aja memang gue juga belum tahu nih nanti mau anaknya adek gue itu kan memang lumayan cukup aktif ya. Dia lari ke sana. Dia dimarahin tetap lari sampai akhirnya gelas jatuh baru dia minta maaf gitu ya. Nah, gue juga belum tahu tuh, maksudnya bahkan di waktu pas lebaran itu aja, waktu lebaran kemarin si adik gue nih marahin anak gue, itu tuh situasi awkward gitu loh. Dan gue kebayangin bahwa situasi awkward tuh dulu waktu kita kecil dimarahin kan kita awkward juga di situasi itu ya, kayak anjir kita dimarahin orang tua lagi gitu. Nah, gue makanya masih bingung sampai sekarang, apakah gue mau jadi yang kayak tadi lu bilang, mau jadi orang tua yang tough, yang keras terus, atau sebenarnya yang let it flow aja, yang santai, ngikutin alurnya gimana apa segala macam. Gue juga belum kepikiran sih Dot sampai sekarang sih. Iya, gue juga sampai sekarang bingung tuh yang mana yang harus gue jalanin. Takutnya dimanja juga nggak baik kan. Iya. Apa dikasih. Iya. Cuman ya itu sih yang maksudnya yang prioritas aja kalau menurut gue. Iya. Kayak iPad itu kan prioritas ya. Iya. Jangan sampai dia overstimulate gara-gara iPad. Itu kan bahaya tuh, tidurnya jadi malam segala macem. Iya. Terus juga gue ngejaga lingkungannya tuh bener gitu. Maksudnya kayak nggak ada yang ngasih contoh untuk misalkan mukul atau kata-kata kasar apa-apa. Nah, itu tetap gue jagain juga tuh kayak gitu-gitu tuh. Karena kan ada anak kecil yang tiba-tiba suka mukul gitu kan. Nah, terus misalkan ada anak gue di situ ngelihat, itu kan jadi pembelajaran buat anak gue gitu kan. Itu gue ngejagain di sisi itu yang sebenarnya susah untuk dihandle, tapi menurut gue itu prioritas. Gitu. Jadi gue ngejaga lingkungannya sih. Jangan sampai lingkungan itu malah out of control yang
yang harusnya bisa gue jagain malah gue nggak bisa jagain gitu, takutnya. Lu kalau nanti sekolah ini nggak udah ada itu nggak? Kalau gue kayak gue misalkan sekolah anak gue untuk SD kayaknya ke sekolah Islam gitu. Nanti SMA SMP-nya mungkin negeri, SMA-nya internasional. Udah mulai ada gitu-gitunya tuh yang mempeta-petakan gitu supaya semua society dapat gitu. Kalau lu ada ininya nggak? Gue udah ngomongin ini lagi sama Cantik. Oh iya. Kita berpikir untuk tidak menyokolahkan anak kita. Gitu. Maksudnya gimana? Ini masih obrolan permukaan ya, belum terlalu deep sebenarnya. Jadi bisa berubah kapan aja. Gue ngerasa kayak kita lesin aja yang banyak anak kita. Kayak dia maunya apa, dia nyamannya di mana, kita lesin aja gitu. Sisanya kita homeschoolingin aja. Buat basicnya kita homeschoolingin, tapi buat tujuannya dia maunya apa gitu. Nggak apa-apa berubah-berubah, tapi kita supply terus. Maksudnya kayak kamu mau les piano nggak? Kamu mau les ini nggak? Kamu mau les itu nggak? Kamu mau les ini nggak? Mau les apa aja nggak? Terserah kamu mau les apa aja gitu. Tapi biar dia tuh punya satu tujuan gitu maksud gue. Nggak apa-apa berubah-berubah karena dia harus nyobain semuanya kan. Tapi menurut gue biar kita bisa tahu potensi dia tuh ada di mana nanti gitu sih. Oh anjing, gue mind blowing juga tuh. Gue jadi kemakan juga nih gue. Iya juga ya, les-lesin aja yang banyak. Iya, karena menurut gue sosialnya itu bisa jadi di tempat les. Maksudnya kayak kan sekolah kita biar ketemu sama anak-anak lain segala macam kayak gitu-gitu kan. Ya di tempat les menurut gua nggak usah lesnya jangan yang private tapi yang emang banyak orang juga gitu. Les balet misalkan gitu ada anak-anak lain gitu dia kan. Belajar bersosialisasi. Iya, les musik misalkan ada anak-anak lain gitu. Mesti kayak sosialisasinya bisa di tempat bisa di mana aja kan, nggak harus di sekolah kan. Gitu sebenarnya. Dan menurut gua jadi kita punya potensi untuk tahu anak kita tuh arahnya mau kemana nanti. Nah, nyaman gak nyaman nggak apa-apa dia berubah tiba-tiba setahun ini dia suka misalkan balet misalkan gitu kita di situ terus tapi di sisi lain kayak tapi tetap kamu les matematika ya les ini ya les itu ya kalau nggak suka nggak usah gitu. Anjing bagus lagi iya lagi ya juga ya itu lebih ini langsung on point lagi anaknya ya. Karena menurut gua kalau lu masukin sekolah SD yang tiba-tiba pelajarannya ada IPA, IPS, PPKN, agama ini itu segala macem, bro dia nggak bakal fokus sama satu gitu, ngerti gak sih? Iya. Nih tapi memang nanti netizen yang nonton pasti nanti jadi bahan perdebatan juga untuk netizen. Bang harusnya tetap sekolah gini. Tapi nggak apa-apa maksudnya. Gue ngerti poin lu, maksud gue juga nangkep bener juga maksudnya. Ada beberapa kita tahu lah orang tua kedua itu adalah guru kan. Bahkan lebih banyak waktunya sama guru daripada sama kita. Pas nanti masa sekolah ya. Jadi kalau misalkan syukur-syukur kalau ketemu guru yang bener. Yang memang ngedidiknya bener apa segala macam. Tapi kalau misalkan amit-amit ketemu guru yang ternyata nggak bener. Sekarang kan udah mulai liar ya. Iya udah mulai liar kan. Dan lu kasus pembulian apa segala macam sekolah-sekolah kan udah mulai gila-gilaan kan. Tapi menurut gue itu bukan ada di sekolah doang, itu ada di semua tempat. Di semua tempat, di kantor juga ada di mana-mana pun. Bisa di mana aja. Ya, nah tapi kan maksudnya awal asal muasal kita itu belajar nyontek, maksudnya gimana sih kayak belajar nyonteknya, terus asal muasal kayak ngecengin fisik orang lain atau enggak ngata-ngatain guru itu karena kita nggak suka kita ngata-ngatain orang tua, itu kan sebenarnya kebentuk di sekolahan kan. Itu dia. Stigmanya dari situ. Iya stigmanya. Tinggal nanti pendewasaan kita aja ketika sampai kuliah, oh ternyata ini dilarang ini apa. Kita tinggal ngasih tahu ini nggak boleh ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kan pendewasaan anak kita tuh ada di sekolah. Oh, tapi bener juga kalau cuma les piano, waktu sama orang tua jauh lebih banyak. Karena kalau cuma les piano di rumah tinggal dikasih piano dia main-main lagi. Enggak, tapi nggak boleh di rumah. Harus di tempat les aja. Sosialisasinya diganti di tempat les. Oh, cuma nanti misalkan dia udah mulai suka gitar ternyata ya atau drum gitu ya. Nah, drum itu baru lu beliin di rumah. Ya, kayak gitu. Di rumah tetap misalkan dia suka piano ya di rumah diusahain ada piano gitu sebenarnya. Oke. Tapi tetap itu yang ngegantiin sekolahnya menurut gua adalah les-lesnya itu. Les-lesnya. Tinggal nanti dia lihat kelihatan tuh, dia mulai enggak suka les ini, dia suka banget les ini, ya udah kita tekunin ini. Iya, gitu. Tiba-tiba di umur 7 tahun dia udah bosan gitu. Ya udah cari yang lain. Gue pernah baca artikelnya tuh gue kemarin ngobrol juga sama bini gue. Jadi gue lupa ya artikel ini gue lihat di TikTok apa di Twitter gue lupa. Cuma ada satu orang tua. Jadi dia dari kecil ini langsung menentukan anaknya olahraganya apa. Jadi dia langsung di brainwash tuh. Di brainwash terus. Dia memilih olahraganya catur. Jadi dia punya 3 anak. 3 anak ini dari kecil cuma dikasih papan catur doang. Ya sekolahnya juga berhubungan sama catur. Jadi catur, pokoknya semuanya catur. Ternyata penelitiannya adalah di SMP aja dia udah jadi juara apa catur gitu.
Di SMA dia udah apa. Jadi hidupnya tuh udah lebih melebihi dari orang yang masih SMP, masih sekolah, masih di kelas. Dia udah juara, Dot. Tapi ya gitu, dari kecil udah ditentuin. Makanya gue langsung ngomong sama bini gue, kita tentuin anak kita nih dari kecil ngambil olahraga apa. Dan itu harus ditekunin. Kalau dia mau gimnastik dia gimnastik, kalau dia mau balet dia balet, udah tekunin di situ. Nah tapi metode lu ini lebih menarik lagi karena lu kasih dulu semuanya. Iya benar, biar dia pilih. Iya biar dia pilih. Oh dia sukanya ini. Udah abis itu lu tekunin aja. Kalau dia sukanya emang balet, dia kamu seriusin balet. Karena ternyata tetap ada prestasinya, Dot. Iya benar. Itu sih. Gila juga tuh. Cuman ini obrolan permukaan ya. Iya. Sekali lagi kita juga bukan ahli. Kita masih orang tua baru. Kita juga paling orang tua yang lama juga nonton ini kayak sotoy lu berdua. Pasti namanya. Nanti lu kalau anak lu gedean sedikit lu baru berasa lu gitu-gitu. Memang benar. Cuma ya kadang-kadang teori ini sometimes bisa masuk akal. Iya. Nah ini berangkat dari karena gua sekolah gue kan berantakan ya. Iya. Itu gue ngerasa gue nggak dapet apa-apa dari sekolah gue zaman dulu gitu. Potensi gue nggak keluar dari sekolah gue gitu sebenarnya. Iya. Karena gue ternyata sukanya main game. Kok coba gue sekolah IT dari dulu, masuk SMK coba dulu gitu kan. Ya. Kayak gitu-gitu loh. Maksudnya penyesalan itu ada. Cuman menurut gue, ternyata ya maksudnya ada hal lain yang bisa gue alihin sebenarnya gitu. Misalkan gue sekolah acting dari dulu gitu, ya kan? Udah mungkin lu sekarang udah menang piala Oscar mungkin. Ya bisa jadi iya, kan? Mungkin aja. Maksudnya gitu. Nah, potensi-potensi itu yang nggak dilihat sama gue karena gue nggak ngerti dan keluarga gue waktu itu gitu kan sebenarnya. Iya. Dan gue nggak nyalain siapa-siapa karena emang prosesnya seperti itu gitu. Bisa nge-build gue sampai sekarang aja udah alhamdulillah gitu kan sebenarnya kan. Iya. Maksudnya gue alhamdulillah gue dari titik ini sekarang nih gitu. Tapi karena udah berjaman udah berubah, udah ada proses yang lain segala macem. Menurut gue banyak cara untuk bisa ini mengeluarkan potensi maksimalnya anak kita masing-masing. Itu dia. Cara gue belum tentu benar, cara orang lain juga belum tentu benar. Cara gue siapa tahu benar, cara orang lain juga siapa tahu benar gitu kan sebenarnya. Iya. Tapi balik lagi ini obrolan sama bini gue permukaan doang gitu. Jadi belum tentu ini terjadi juga. Siapa tahu ternyata kita berubah pikiran kayak udah masukin SD beneran aja negeri gitu kan. Nggak ada yang tahu. Karena lu ternyata berdua butuh me time lu berdua. Iya. Bisa juga ya. Iya, tapi memang masuk akal sih. Itu kayaknya bisa jadi bahan pertimbangan buat yang nonton juga. Karena memang sampai sekarang bahkan gue kemarin datang ke podcastnya Raditya Dika kan. Gue kan sama Radit komedian ya. Jadi kita tuh belum ada salah satu dari siapapun anak di antara stand up komedian ini yang sudah dewasa gitu. Jadi kita nggak ada patokan kalau bapaknya pelawak dia dicengin nggak di sekolah. Belum ada patokan itu. Terus nanyain ya sama anaknya Om Indro. Iya mungkin ya. Iya bener juga sih anaknya Om Indro ya. Cuma ya maksudnya kita tuh belum ada sampai patokan segitunya dengan bercanda-bercanda kita gitu, yang bercanda-bercanda stand up gitu. Maksudnya bapak kamu pelawak yang kayak gitu. Jadi sama kayak lu juga. Maksudnya kita nggak ada patokan metode lu ini bisa bikin orang beneran sukses nggak gitu. Iya belum tentu. Belum tentu juga. Tapi kalau dilakuin bisa aja ternyata lu ngerubah dunia pendidikan secara keseluruhan. Maksudnya lu bisa dengan metode lu anak gue sukses. Misalkan ternyata setelah orang nonton podcast ini terus habis itu nggak lama anggaplah 10 tahun kemudian lu menerapkan cara lu itu kan. Ada berita 10 tahun kemudian nama anakku siapa? Naiswari. Dipanggilnya Bebine. Misalkan ada berita Bebine adalah seorang atlet renang yang sukses banget di usia muda. Nah kan jadinya anjing ini 10 tahun lalu gua sama Dodot udah ngobrol ini. Ternyata metodenya berhasil dan dia sukses kan kita nggak tahu, nggak ada patokan. Iya benar. Iya tapi yang masuk akal sih. Makanya gila sampai sejauh itu lu udah obrolan lu ya. Itu masih permukaan nggak? Iya, tapi kan maksudnya udah mulai kan, tiba-tiba udah setahun anak gue udah 2 tahun. Gue cuma mikir gimana caranya anak gue bisa nemuin potensi yang menurut dia suka. Itu aja sih. Dan bisa dimaksimalin. Iya, bisa dimaksimalin. Gila. Metode parenting Adipati Dolken ini bahaya banget nih. Nah, ini kita baca pertanyaan nih dari netizen nih. Bentar nih, mana dia? Kita baca-baca. Biasanya nih pertanyaannya nih seputaran dunia acting nih pasti. Sesayang apa bang sama Bebine? Wah, sesayang apa itu udah nggak ada tandingan lah itu sebenarnya. Iya udah. Tetap tapi gue lebih sayang sama istri gue. Oh kenapa tuh? Karena harus memprioritaskan istri gue karena anak gue senang kalau istri gue senang. Gitu. Istri menemani sampai tua. Anak bener. Nanti akan dinikahin sama orang apa segala macam. Anak gitu pasti akan ninggalin kita lah suatu saat. Gitu Iya. Dulu aja ninggalin bokap lu kan? Iya anak itu. Oke, film pertama tadi udah dijawab. Abis itu tips menjadi orang cepat terkenal.
Ada yang nanya gitu sih. Wah, jangan nanya gua kalau gitu mah. Iya, dia proses. Tadi kan dia udah bilang berproses. Kalau zaman sekarang mah lebih gampang kayaknya ya. Tanya yang di TikTok atau di mana kayak gua nggak tahu tuh. Tapi lu sempet gak mau main TikTok gitu-gitu, Dot? Udah punya? Gua punya TikTok tapi gua nggak pernah buka, nggak pernah main. Gak pernah main ya? Iya. Lu gak ikutin aja udah ya? Gua nggak iya lagi TikTok. Gua kurang lagi. Cuma akunnya aja lu Iya. punya. Oke, berarti itu udah. Tinggal di Pondok Cabe kah Bang Adipati dulu? Iya benar dulu. Bener, ada tahu loh dia loh. Terus habis itu apa namanya? Choppernya kemana kok nggak pernah kelihatan lagi Bang Dot? Choppernya ada di bengkel sekarang. Masih ada. Masih ada? Kemarin sempat mati terus lagi dibenerin. Oke, bermasalah ya lagi sering ini aja apa sering keluar masuk bengkel gitu. Enggak sih karena nggak gue pakai lama gitu ya. Oke. Sebenarnya cuma aki sama apa ya? Ya ganti oli segala macam kayak gitu lah. Servis Oke, biasa aja servis sebenarnya. biasa, tapi Cuman masih ada. Masih ada. Cuman dan lagi kan kemarin hujan-hujan terus ya. Heeh. Ya kan naik chopper pasti baju lu becek semua ya. Jadi males ya. Iya. Iya, masuk akal. Peran apa yang sampai sekarang belum kecapai tapi pengen lu coba, Dot? Aduh, gue nggak punya spesifik peran lagi. Maksudnya kayak gue nerima peran apa aja sebenarnya. Cuman gue lagi nikmatin jadi antagonis sebenarnya. Oh, jadi penjahat. Iya, jadi penjahat atau jadi villain yang emang villain gitu. Sama ya gue seneng banget sama peran yang apa aja yang natural gitu. Maksudnya kayak ya udah peran sehari-hari tuh menurut gue lebih sulit daripada peran yang lu dapet gimmick gitu kayak misalkan lu harus jadi siapa gitu, misalkan lu harus meranin yang gimmicknya besar gitu misalkan. Ya menurut gue akan lebih sulit kalau lu mainin jadi orang yang natural aja kesehariannya gitu. Jadi memang lagi menikmati yang fase-fase itu ya. Iya. Ya, udah dapat lu yang antagonis. Antagonis sudah berapa kali? 2 kali lah. Tiga kali. Di Di film yang mana? Sama atau series yang mana? Di film Bayi Ajaib antagonis. Oh, yang dukun. Jadi dukun. Terus gue sempat jadi iblis di Para Betina, pengikut iblis. Oh, udah mulai dapet ya. Ya. Seneng lu menikmati. Senang. Iya. Gini, gue kalau main horor gue bilangnya gue maunya antagonis gitu. Oh, mintanya gitu. Kalau main yang drama atau komedi atau yang ringan-ringan gitu ya gue maunya protagonis. Gitu. Gue bedain. Makanya Warkop terakhir kan lu ya udah lu jadi siapa di Warkop? Jadi kasino. Jadi kasino. Oke, berarti kalau yang horor dari Falcon lu ambil ini aja ya. Iya. Ambil antagonis ya. Menarik juga tuh. Tapi lu sampai sekarang masih enjoy sama acting. Kan beberapa ada yang sudah mulai kayaknya gue jadi sutradara aja deh, udah gak mau main, capek, penulis. Itu sih emang tujuannya jadi sutradara sih sebenarnya. Oh, berarti itu goals lu belum kesampaian itu ya? Itu belum kesampaian tuh. Gue udah punya cerita sendiri, udah ada skripnya segala macem gitu. Udah ada skripnya? Udah ada skripnya. Udah lu tawarin ke PH-PH? Belum lagi, gue nggak mau ini ada, mesti kayak bukan nggak mau ya, lebih ke arah gue takut anak pertama gue ini salah nanti jadinya gitu. Maksudnya kayak gue nggak mau ini jadi komersil banget, ngerti nggak sih? Oh, karena film tentang anak ya? Bukan ini filmnya cuma yang main satu perempuan gitu. Filmnya tentang perempuan sama anjing. Oke. Tapi suspense thriller gitu. Oke. Nah itu gue pengennya ini gue aja semuanya gue gitu. Gue nggak mau ini dicampur tanganin sama PH. Iya. Oke. Gitu. Oh, udah ada rencana itu. Iya. Baru satu story itu doang atau lu sebenarnya punya banyak story yang lain? Baru itu doang sih. Itu Baru aja itu belum ya? kesampaian ya. Iya. Ya biasanya ada tuh orang yang kayak Bang Joko Anwar tuh nulisnya udah banyak. Itu gue bukan penulis masalahnya. Iya benar. Lebih ke aktor ya. Cuma udah ada goals pengen jadi sutradara. Kalau Iya. udah jadi sutradara sekali udah pasti lu gak mau main lagi tuh, Dot. Iya. Sama ini sih gue takut kalau gue jadi sutradara, gue mulai lagi dari, misalnya kan pasti mulai lagi dari nol ya. Iya. Itu loh. Apakah gue udah rela ngelupain keaktoran ini nih? Gitu loh. Jadi di titik kayak gue siap nggak ya? Gue mulai lagi dari nol ini nih. Sebenarnya harus siap karena emang udah penting banget nih sebenarnya kan. Iya, Kalau iya. gue di sini aja di safe zone gue, Iya. ya gue nggak jadi apa-apa lagi, udah selesai gitu sebenarnya. Iya. Jadi gue harus loncat dari situ dan gue harus coba dari nol lagi sebenarnya. Ya mau nggak mau ya berarti ngambil kayak Woody Allen yang dia ngedirect main sendiri. Nggak mau gue. Nggak mau tuh kayak gitu. Gue maunya ngedirect aja gitu. Main-main aja. Main-main aja. Ya mau nggak mau ya harus cameo pas lu ngedirect jadi cameo satu kayak Bang Joko jadi cameo satu kayak siapa sutradara Quentin Tarantino ada adegan yang kayak gitu-gitu kalau mau. Tapi di film gue nggak ada cameo-nya, orang main cuman. Iya cuma itu doang satu. Terus nggak ada dialog lagi. Gitu. Ya kan cuman perempuan sama anjing, nggak ada dialognya dong. Masa guguk perempuan? Dan dunianya nih ceritanya apa antah berantah gitu berarti? Nggak ada, di adegan Perkotaan aja? Cuma di rumah doang. Wah anjrit, emang susah jualnya itu ke Iya, PH tuh. makanya. Harus lu bikin sendiri ya. Iya.
Hanya itu patut dan lu kalau jadi sutradara udah menentukan genre nggak? Lu pengen sutradara lebih dikenal sebagai drama atau horor atau nggak ada? Belum. Oh, soalnya rata-rata kalau yang gua interview sutradara udah mulai menentukan tuh. Iya. Kayak waktu itu Mas Angga itu udah mulai menentukan dia akan menjadi sutradara action kayak Iya, gitu-gitu. benar. Udah mulai kayak hati gua mulai di action nih. Bang Kimo lebih parah lagi dari awal emang udah mau gore. Iya. Oh, Itu gore udah gua. Dia banget deh. Iya, jadi udah menentukan. Nah, kalau lu belum kepikiran Belum ya. lagi. Iya, oke. Itu ya udah terjawab tuh ya. Pengalaman luar biasa yang Bang Adipati dapat di dunia perfilman. Nah, ini maksudnya nih kayaknya biasanya tuh kadang-kadang ada ilmu kehidupan yang lo dapat di dunia acting. Kalau jangan ini. Lu pernah dapat apa nggak pelajaran apa nggak dari dunia acting gitu, Dot? Secara spesifik mungkin nggak ada yang gimana-gimana ya. Oke. Cuman maksud gue acting itu menurut gue buat hidup gue itu adalah mesin ternyata. Jadi gue bisa banyak tahu. Gue kan orangnya malas baca sebenarnya gitu kan. Tapi gue dipaksa untuk baca kalau gue lagi mau syuting gitu kan. Gue harus riset, gue harus nyari tahu karakter gue harus cari tahu cerita seperti apa segala macem gitu. Jadi itu motor buat gue supaya gue bisa lebih ngasih asupan ke diri gue gitu. Misalkan yang tadinya karakter, misal gini loh, kayak contohnya misalkan ini contoh universal aja ya, kayak misalkan ada orang yang nggak bisa berenang tapi gara-gara acting dia bisa berenang, gitu. Karena dia mau nggak mau dia harus belajar berenang, gitu kan. Karena toolsnya aktor itu cuman badannya doang. Kalau musisi punya gitar, punya drum, punya piano. Kalau pelukis punya kuas, punya kanvas. Kalau misalkan pembalap punya mobilnya, kalau ya kan. Kalau aktor cuman punya badannya doang dan otaknya, matanya, tangannya, lidahnya, semuanya. Cuman itu doang. Gitu. Jadi aktor itu bisa jadi siapa aja, bisa jadi apa aja. Ya kalau dia mau gitu sebenarnya. Nah, itu. Jadi buat gua acting itu jadi mesin buat hidup gue gitu. Ya untuk mempelajari hal-hal yang baru yang justru gitu. lu tadi mungkin karakternya jadi pembalap yang tadi misalkan lu bilang akhirnya lu belajar jadi pembalap itu ya. Iya benar juga sih. Dan tadi ngomongin soal antagonis, sebenarnya ada satu lagi lu jadi antagonis, posesif. Lu antagonis lu. Itu menurut gue protagonis antagonis. Itu dua menurut gue. Dia kayak gitu. Sebenarnya dia baik, sebenarnya dia sayang banget gitu kan. Tapi posesif. Output sayangnya yang salah gitu. Oh, gue pas nonton itu benci banget sama lu kayak anjing. Kalau temu cowok kayak gue tampol. Sampai begitu gue. Semua orang deh. Iya, gue bilang tapi ya itu pas gue nonton posesif itu gue langsung kayak anjing Adipati. Maksudnya bisa jadi kayak jahat gitu loh. Maksudnya bener-bener kayak ngambil handphone dibanting. Maksudnya bisa segitu. Makanya pas lu bilang tadi gue pengen ngambil peran antagonis di posesif tuh dari mata lu apa udah kelihatan kayak anjing lu bisa jadi jahat, Dot. Gue penjahat lagi jadi. Jangan lu penjahat, tapi bisa. Makanya sebenarnya kembali lagi soal dunia acting kayak tadi lu bilang kan lu sebenarnya di kehidupan sehari-hari bukan seorang penjahat kan. Tapi gara-gara acting kan lu jadi merasakan jadi orang jahat, jadi orang posesif tuh seperti apa impactnya. Ternyata itu memang nggak cocok sama personal lu, tapi lu sudah cukup merasakan dengan itu. Oh ya itu nggak bisa dirasakan semua orang sih yang kerja kantoran atau apa segala macam. Mungkin orang kantoran kita tidak bisa merasakan orang yang kerja kantoran, tapi ketika kita jadi aktor yang kerjanya kantoran, kita jadi bisa ngerasain. Iya benar. Lebih kaya ya. Ya emang jadilah aktor teman-teman. Gitu ya. Tapi nggak gampang jadi aktor teman-teman. Iya itu dia. Mungkin sekarang lebih gampang, Dot. Followers yang penting banyak. Iya lagi. Iya itu doang. Kalau dulu masih sulit. Bang, ada yang bilang, Bang izin nama Adipati mau dijadikan nama fotokopian saya, Bang. Saya baru buka usaha kecil-kecilan, doain lancar. Amin ya Allah. Amin. Semoga sukses. Amin. Vanilla_time ya. Oh iya, ini bagus nih. Gimana rasanya pertama kali main film? Ini berarti FTV pertama kali syuting. Lu apa? Gimana rasanya? Ini nih yang gue bilang tadi, gue dianjing-anjingin sutradara itu kan. Ya kan gini, gue pertama kali syuting itu gue nggak punya basic apapun. Gue males, kan gue anaknya males sekolah ya, jadi gue males baca. Gue bahkan kayak nggak pernah baca tuh buku-buku sekolah gue gitu kan. Terus gue dapat skrip gitu, ada dialognya panjang, gue harus ngafalin. Itu kan kayak wah otak gue diperes gitu kan. Terus gue deg-degan pertama kali kerja dalam hidup gue gitu. Terus ketemu sama orang gue nggak kenal, situasi lingkup kerjanya gue nggak tahu kayak gimana. Gue nggak tahu syuting itu apa, beneran zero, maksudnya kayak zero apa namanya, knowledge lah, knowledge dan information, maksudnya kayak beneran sama sekali nggak tahu gue.
Gue datang ke set, gue sama bapak gue aja gue tanya ngapain sih syuting, sampai digituin gue. Terus habis itu gue nyampe sana dianterin bapak gue, terus udah di drop bapak gue pulang kan, sendirian gue. Gue beneran kayak dilepas di kandang singa gitu ibaratnya kan. Terus udah gue latihan dialog segala macem, tegang, keringet dingin segala macem. Gue nyampe set, adegan gue cuma ngelempar pisang, Rifki bawa jalan kepleset. Terus adegannya, gue cuma perlu ngetawain dia doang kayak hahaha gitu. Terus gue tahu gue beneran kayak kata skrip hahaha, hahaha, ketawa gue gitu. Sutradara pakai toa teriak-teriak anjing nih pemain dari mana nih goblok nih, gitu kan. Gue langsung shock kayak wah, terus gue mau nangis tuh. Sampai diliatin semua orang, di tag sampai berpuluh-puluh kali, 20 kalian sekian lah kalau nggak salah tuh ya. Sampai akhirnya scene itu dipending karena nggak berhasil. Lu bayangin gue udah bikin kisruh satu syutingan gitu. Scene dipending gara-gara jelek banget gitu. Terus akhirnya gue dibilang kayak gini deh, kamu latihan lagi di rumah, ketawa di rumah segala macam, kamu latihan scene kamu di rumah. Kalau emang besok masih jelek juga kamu nggak usah syuting lagi, digituin gue. Nah terus yang bikin lu akhirnya jatuh cinta sama aktingnya, dunia aktingnya? Karena gue ke-trigger di situ. Gue nyampe rumah, gue mikir kayak gue nggak mau syuting lagi deh, gue nggak mau syuting lagi, gue nggak mau nih kerjaannya nggak gue banget, mesti kayak gitu kan. Sama kakak gue diketawain kayak bego lu masih gitu ya nggak bisa, digituin gue. Lu ini gue ya. ke-trigger gue kayak tuh. lu lihat ya semua orang nanti ya yang ngetawain gue, yang ngata-ngatain gue, lu lihat nanti ya, gue gitu. Baru dari situ lu jatuh cinta sama dunia acting, pembuktian tuh. Awalnya karena gue dendam. Iya. Iya, lama-lama ya ternyata menyenangkan ya acting. Ternyata gue jadi belajar ya gara-gara acting gitu loh. Iya. Awalnya emang harus benci dulu baru cinta, itu benar itu. Iya sih, benar tuh. Iya, makanya kalau cari pasangan carilah yang paling lu benci, itulah pasangan. Harus begitu tuh. Bener. Itu tuh udah dijawab tuh ya. Oh ini ada yang nanya apa namanya, kemarin kan lu ada syuting sama Abizar terus Arbani gitu-gitu kan, Gino, Z dan Dela gitu. Gimana first impressionnya keseruan syuting kemarin? Wah, bonding kita sih gokil ya. Lu sama Dela kan udah kedua kali berarti ya? Sama Dela udah berkali-kali. Love for Sale. Nah itu gue nonton yang kedua. Ya, Love for Sale yang kedua. Terus habis itu sempet juga Klik Film Kamboja. Ya. Terus Akhirat. Iya benar. Maksudnya terus gue temenan sama Dela udah dari tahun 2014, 2015. Jadi udah selama itu juga gitu. Sama Dela udah lah ya, udah kayak ya udah gitulah gitu. Udah ya. Kita waktu itu nongkrong bareng kita Dela di PIM. Iya. Ceplo, gua, lu, Dela, pokoknya gitu deh. Iya. Sama gitu, Marcel, iya, nongkrong tuh kita. Udah kayak berbaur aja sama anak-anak. Iya. Yang baru ketemu tuh gua masih Arbani sama Z, sama Gino udah kenal juga. Z siapa sih? Z JKT. Oh itu bareng ya? Lu sama Z bareng? Iya, main juga di situ. Terus? Udah, dan bonding kita ternyata sekuat itu sih. Bonding kita tuh beneran kayak udah kenal lama banget gitu. Termasuk Z akrab juga akrab banget juga. Mungkin kan emang kita waktu itu lagi momennya puasa ya. Jadi kita setiap ini sahur bareng. Jadi emang bangun bareng, sahur bareng, terus puasa bareng, buka bareng gitu. Jadi semuanya bareng. Oke. Jadi emang udah semenyenangkan itu sih bonding sama mereka tuh. Ya itu series tuh ya soalnya ya. Itu series. Tayang di mana nanti Dot? Rencananya di Prime. Di Prime Video. Iya. Judulnya? Sekoteng. Oh itu maksudnya apa tuh? Sekumpulan koas ganteng. Oh ini apa dokter ya? Iya. Oh, ini kita sebenarnya gue belum boleh ceritain ini sih. Oh iya, cuman nggak apa-apa lah ya. Iya, udah kan beritanya udah nyebar juga ya. Udah nyebar ya, udah. Berarti sampai situ aja informasinya tuh. Ntar ditunggu aja di Prime Video ya. Terakhir gitu. dari webtoon. Itu dari webtoon. Oh itu dari webtoon ya. Iya. Terus diangkat kan? Angkat jadi series. Iya, gue sempet ini sih. Karena kan dari Arbani gue liat, siapa nih kalau ada di Pati. Oh itu ternyata ada Z juga ya ternyata di sini ya. Ini fans berat nih ini di sini. Waktu datang ke sini promo film Kalian Harus Mati apa kalian? Pokoknya gitu dah. Ada promo film dia nggak bisa. Ya sedih dong. Sedih banget ya. Iya jadi abis itu Z-nya mau promo ini yang buat Dilan Anjika yang datang Arbaninya doang. Ya. Udahlah pokoknya sial terus lah ke setiap ini deh. Nah tadi udah Dot kenal Cantik dari mana udah dijelasin panjang lebar. Nyoba jadi sutradara nggak, mau nggak? Tadi udah dibilangin juga. Semoga kesampaian ya. Jadi ya Posesif 2 ada nggak? Emang nggak ada ya Posesif 2 mah? Ada rencana. Waktu itu sempat ada berita-berita ya, cuman gua nggak tahu tuh jadi atau enggak sebenarnya. Oke. Nah, berarti ini pertanyaan terakhir nih. Tips mendalami karakter versi lu berarti apa, Dot?
Oh ya, Iya. pasti adalah membaca skripnya berulang-ulang kali. Oke. Itu nomor satu tuh, karena menurut gua skrip itu adalah kitab lo. Mm-mm. Ya maksudnya kayak itu penting buat lu gitu. Kita kayak aktor ya skrip. Mm-mm. Lu baca dengan berbagai macam situasi lah. Lu lagi di mana lu baca, lu lagi di mana lu baca gitu. Mm-mm. Karena moodnya pasti berubah gitu kan. Ya. Terus yang kedua adalah lu riset sama karakter lu. Lu cari tahu lu mau bikin karakternya seperti apa gitu. Itu ini secara teoritisnya ya. Ya. Kalau secara metodan yang gue punya gitu ya. Ya. Ya udah gue jalanin aja. Kalau gue punya satu metode tuh ngelukis. Ngelukis ini buat apapun sebenarnya menurut gue. Oke. Menurut gue acting tuh ikhlas. Kalau lu nggak ikhlas ya lu punya motif di situ lu berarti gagal menurut gue. Gimana Menurut tuh? gue ya, Gimana ini tuh? menurut gue. Ikhlasnya maksudnya punya motif tuh maksudnya gimana? Ikhlas karena kalau lu tiba-tiba acting ini supaya lu dianggap keren, supaya lu maksudnya motif-motif supaya lu cuma terkenal atau acting itu lu anggap sebagai batu loncatan gitu. Menurut gua berarti lu nggak ikhlas sama kerjaan lu gitu. Iya, biasanya ya orang kayak gitu nggak mau jelek, make upnya Iya, harus itu yang dia. nggak mau yang gimana-gimana ya. Iya, jadi ya lu ikhlas, lu merelakan diri lu untuk menjadi karakter itu gitu sebenarnya. Ini metode yang lumayan lumayan Deepnya lah. deepnya. Caranya kalau gue ngelukis apapun gitu di kertas, di kanvas, mau lukisannya jelek, mau lukisannya bagus, tapi ngelukisnya cuma pakai tangan, nggak pakai bahan apapun lagi. Oh gitu dong. Iya, pakai ya paling cat itu doang. Terus terus lu mau ngapain gitu ya. Habis itu udah jadi lukisannya lu rusakin. Ya kenapa dirusak? Ya karena belum tentu apa yang lu buat bisa dinikmatin sama semua orang. Anjing dalam juga tuh. Iya. Oh gitu. Tapi lu ikhlas nggak gitu maksudnya? Lukisan lu udah lu lukis terus lu rusak, itu kan sebenarnya. Oh, karena memang setiap karakter yang lu mainin itu walaupun sebenarnya ya karena gue kenal sama lu deket gitu ya, jadi kan gue ya ini mah Adipati gitu. Tapi lu main Possessive, abis itu lu main Love for Sale, lu main berapa film yang kemarin-kemarin itu, gue ngerasa Adipati tapi beda emang kayak beda loh. Ternyata pas main di Possessive anjing bisa beda gini ya, padahal ya lu gitu. Iya. Oh itu cara lu metodenya itu ya. Iya. Ikhlas dulu pertama untuk jadi karakter itu, ikhlas tanpa mikirin gue main aja mau film ini banyak penonton atau enggak, gue ikhlas ngejalanin nggak mikir ke situ. Terus habis itu lu bikin lukisan itu terus lu rusak sendiri gitu ya. Iya, siapapun lu suruh rusak lah lukisan itu gitu. Oh. Maksudnya tapi lu bikinnya niat ya. Iya. Bikinnya niat, maksudnya lu mau bikin apa lu pikirin segala macem kayak gitu-gitu. Jangan yang cuman kepak habis itu lu kan gak ada rasanya juga kalau gitu ya. Oh gitu ya. Jadi itu salah satu metode dan itu sampai sekarang works di lu itu ya. Iya, itu lumayan works di gue. Oke. Nah, berarti karakter yang paling susah pendalamannya yang susah banget lu ikhlas sampai sekarang apa? Yang kemarin-kemarin lu syuting. Ini susah banget gue sempat ikhlasnya nih di ini nih. Apa ya? Sebenarnya tuh buat lu bisa into sama syutingan itu juga kan tergantung apa ya? Sekitarnya juga gitu kan. Kayak lu suka enggak sama ceritanya, lu suka enggak sama lawan mainnya, maksudnya kayak lu suka nggak sama direkturnya, lu chemistry lu sama mereka semua tuh nyambung atau enggak kayak gitu-gitu kan. Terus ada drama nggak di lingkungan syuting lu, syutingan lu sistemnya sehat atau enggak gitu kan. Itu kan mempengaruhi syutingan lu tuh sebenarnya menurut gue. Kalau syutingannya apa, gue mungkin susah untuk jawabnya ya. Iya, takutnya sensitif ya. Tapi ada aja pasti banyak yang sebenarnya kayak, bahkan ada juga yang kayak gini, gue suka syutingnya, gue suka ngejalanin semuanya, tapi pas ternyata hasilnya jadi lu merasa kurang maksimal. Ternyata kurang lagi gitu kan. Ada aja kayak gitu. Misalnya emang nggak pernah puas pasti. Iya. Jadi kayak ya udahlah ya. Ya lu intinya selama lu lagi prosesnya, lu nikmatin prosesnya, lu jalanin prosesnya, lu semaksimal mungkin di prosesnya. Mau hasilnya seperti apapun, ya udah itu udah bukan tanggung jawab lu lagi gitu sebenarnya. Karena udah tanggung jawabnya post pro dan PH, produser dan segala macamnya. Dan itu biasanya yang ini juga Dot, yang bikin kita pengen acting terus karena memperbaiki kesalahan yang film-film sebelumnya. Iya juga tuh. Gue pengen baikin di sini deh, gue pengen baikin di sini gitu. Jadi lu makin ngebayar semangat. utang lu di sebelum-sebelumnya gitu kan. Biasa suka gitu lah. Nah, ini berarti lu ngomong ke kamera terakhir nih. Tips awet rumah tangga versi Adipati. Wah, jadi kalau lu pasti punya metode sendiri, langsung ngomong ke kamera aja Dot, berarti Dot. Buat kalian langsung aja gitu. Buat kalian apa ya tipsnya ya buat rumah tangga supaya awet ya? Ya saling menghargai pasangan aja sih. Karena menurut gua kalau kita bisa menghargai
pasangan kita, pasti kita juga akan dihargai sama pasangan kita. Saling mengerti, saling menghargai, dan mendengarkan itu juga penting. Gitu sih. Oke, thank you udah nonton episode kali ini. Thank you Adipati, sampai bertemu di episode selanjutnya.